Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran menggunakan micrometer screw. Ya, saya akan jelaskan di blog spot saya. Yang pertama kita pilih dulu set map. Kemudian kita pilih materinya adalah pengukuran micrometer screw. Kemudian kita lihat di sini ada gambar keterangan. Ya, di sini bagian-bagian dari micrometer screw. Yang pertama yang perlu kita amati adalah rahang geser, ya. Di sini akan bergeser, yang ini akan menuju keluar apabila diputar, ya. Dipakai pemutar. Micrometer screw ini terdiri dari skala nonius dan skala utama. Ini skala utamanya di sini letaknya. Ini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya ada di sini. Jadi skala utama berada pada poros yang tetap. Pada poros yang tetap, dia tidak bergerak. Ini skala utama. Sedangkan skala nonius ini dia bergerak, berputar ke kiri dan ke kanan. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini lebih jelas mana yang skala utama. Ini dia skala utama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Ini dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di sini 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 5, 6, 7, 8, 8,5. Ya, bukan 9. Nah, kemudian kita lanjut. Ini yang dikatakan skala nonius. Nanti diperhatikan kalau kita lihat ini ada garis lurus nih, ya. Nah, yang sejajar. Nanti yang perlu kita perhatikan yang sejajar. Oke. Kita di sini coba bagaimana membaca skala micrometer screw. Micrometer screw merupakan alat ukur besaran panjang dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Ya, kita coba membaca skalanya saja langsung. Ini ada contoh soal pertama. Kita perhatikan di sini, kita menentukan skala utamanya dulu. Ya, di sini skala utamanya 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Ya, karena tidak ada garis kecil di bawah, ini patokannya yang garis yang ini patokannya. Berarti skala utamanya adalah 2,00. Ya. Nah, sekarang menentukan skala noniusnya. Ya, ini 0,28. Berarti kita lihat garisnya ini. Ini kalau lurus secara horizontal ini 20, ini 25. Kita perhatikan mana yang lurus dengan garis skala utama. Nah, grid ini dia. Berarti 25, 26, 27, 28. Nah, yang lurus ini adalah 28. Ya, garisnya. Jadi pada skala nonius 28 itu nilainya sama dengan 0,28 mm. Nah, kemudian tinggal jumlahkan saja skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Ya, 2,00 mm ditambah 0,28 mm. Hasilnya adalah 2,28 mm. Oke, next kita lihat contoh soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Kita perhatikan masih posisinya di 2, ya, skala utamanya di 2, 0, 1, 2, ya, 2,00. Kita lihat skala noniusnya berubah. Di sini 10, 15, 20, 25. Berarti yang di sini, nah, yang lurus ini adalah kita lihat 15, 16, 17, 18. Ya. Kita berangkat dari yang rendah dulu. Atau boleh, dari yang tinggi juga boleh, tapi dikurangkan 20, 19, 18. Maka nilai skala noniusnya adalah 0,18 mm. Ya, tinggal jumlahkan saja. Skala utama 2,00 mm, skala noniusnya 0,18 mm. Hasilnya adalah 2,18 mm. Oke, next. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, kita perhatikan. Nah, di sini ada perbedaan dari soal sebelumnya. Ini 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, garis yang ini ya berjumpa dengan garis yang kecil di sebelah kiri ini, yang nilainya adalah 1,5 mm. Nah, maka skala utamanya adalah 1,50
mm. Berikutnya kita lihat skala noniusnya. Ya, skala noniusnya 10, 15, 20, 25. Kita perhatikan garis yang sejajar dengan skala utama, garis lurusnya 15, 16, 17, 18. Maka nilai skala noniusnya adalah 0,18 mm. Berikutnya kita jumlahkan. Skala utama 1,50 mm ditambah skala nonius 0,18 mm. Hasilnya adalah 1,68 mm. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal yang keempat. Ya, dengan skala utama kita perhatikan sama dengan soal yang ketiga, 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, ini berarti skala utamanya adalah 1,50 mm. Kita perhatikan, ya. Nah, kita perhatikan 30, 35, 40, 45. Yang lurus benar dengan garis lurus skala utama ini. Sejajar, horizontal, ya. Nah, ini adalah 38. Maka skala noniusnya sama dengan 0,38 mm. Tinggal kita jumlahkan. Hasil pengukurannya adalah nilai skala utama 1,50 mm ditambah nilai skala nonius 0,38 mm sama dengan 1,88 mm. Nah, berikutnya kita lihat di sini, ya. Contoh soal nomor 5. Perhatikan juga baik-baik. Di sini ada perubahan angka, ya. Di sini ada 5, berarti di sini 5,5. Kemudian di sini 6. Kemudian di sini 6,5. Maka skala utamanya adalah 6,50 mm. Selanjutnya, kita lihat di sini, ya, 30, 35, 40, 45. Mana yang sejajar? Seperti yang tadi, ya, sebelumnya secara horizontal. Ya, secara horizontal berarti 35, 36, 37, 38. Jadi nilai skala noniusnya adalah 0,38 mm. Ya. Hasil pengukuran adalah nilai skala utama, ini dia, ya, ditambah nilai skala nonius 0,38 mm. Yang ini dia. Hasilnya adalah 6,88 mm. Ya. Nah, inilah cara melihat, ya, hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Kita kembali lagi ke atas, ya. Kalau kita lihat di sini ketelitiannya adalah 0,01 mm, ya. Dia lebih teliti, lebih akurat apabila kita mengukur tebal kertas, ya, tebal seng, tebal pelat, ya, ini lebih teliti. Karena kita ketahui kalau menggunakan roll atau mistar itu ketelitiannya hanya 1 mm. Ya, jangka sorong ketelitiannya adalah 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup ini tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, dia lebih akurat, ya, lebih akurat, lebih teliti untuk mengukur tebal tipisnya sebuah pelat atau kertas, ya. Nah, semoga bisa membantu untuk mempermudah pemahaman bagaimana cara membaca skala dari pengukuran menggunakan mikrometer skrup, ya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video kali ini, ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, nantinya mendapat video terbaru penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.